Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Lukman Fauzi SH. Saya peserta orientasi Angkatan 12. Jabatan saya sebagai penata layanan operasional Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah. Saat ini saya bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan laporan orientasi P3K saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi E-Pelayanan Si Bunga, yaitu Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan. Masuk ke latar belakang, orientasi P3K adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan sehingga ASN bisa berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Orientasi bagi P3K juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon beriman, yang memiliki arti kata bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Selain itu, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mempunyai misi yaitu Kabupaten Cirebon Bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon Inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon Maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon Aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Susunan organisasi dan tata kerja Kabupaten Cirebon meliputi Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 dinas, 6 badan, dan 40 kecamatan. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Isu strategis. Yang pertama, lamanya proses pendaftaran perbaikan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara manual. Yang kedua, lambatnya proses pengajuan perbaikan nama wajib pajak. Yang ketiga, lambatnya proses pengajuan perbaikan data bumi dan bangunan. Yang keempat, lambatnya proses pengajuan mutasi nama atau pemecahan data bumi dan bangunan. Yang kelima, pengisian formulir pengajuan perbaikan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara manual masih memakan waktu yang cukup lama. Rencana strategis. Yang pertama, memperkenalkan dan mengarahkan pendaftaran melalui aplikasi e-pelayanan Si Bunga. Yang kedua, mengarahkan pengajuan perbaikan nama melalui aplikasi e-pelayanan Si Bunga. Yang ketiga, mengarahkan pengajuan perbaikan data bumi dan bangunan melalui aplikasi e-pelayanan Si Bunga. Yang keempat, mengarahkan pengajuan mutasi atau pemecahan data bumi dan bangunan melalui aplikasi e-pelayanan Si Bunga. Yang kelima, mengarahkan wajib pajak menggunakan aplikasi e-pelayanan Si Bunga untuk mengurus permasalahan pajak bumi dan bangunan. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon
nomor 156 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah. Berikut ada susunan organisasi terkini yang meliputi Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, serta meliputi 3 UPT. Yang pertama adalah UPTD Pajak Wilayah Barat, yang kedua UPTD Pajak Wilayah Tengah, dan yang terakhir adalah UPTD Pajak Wilayah Timur. Tupoksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Penata Layanan Operasional. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Secara umum, tugas dan fungsi P3K di instansi ini adalah melaksanakan pelayanan publik tertentu sesuai dengan formasi jabatannya, seperti penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan operator layanan operasional, untuk mendukung jalannya atau kelancaran pengelolaan dan optimasi penerimaan pendapatan daerah. Unsur kegiatan tugas jabatan penata layanan operasional di Bapenda antara lain mengumpulkan dan mengidentifikasi data, aktif dalam pelatihan, pelayanan wajib pajak, penagihan, pengendalian potensi, implementasi sistem, dan melakukan evaluasi dan monitoring. Rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja yang pertama adalah pengenalan atau sosialisasi aplikasi layanan si bunga. Tujuan kinerjanya adalah untuk mengurangi ketergantungan wajib pajak pada proses manual yang cukup memakan waktu. Indikator pencapaian, penghematan waktu, pengurusan permasalahan pajak bumi dan bangunan. Target waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2027. Rencana hasil kerja yang kedua adalah pendaftaran perbaikan nama melalui aplikasi pelayanan si bunga. Tujuan kinerjanya adalah untuk mempersingkat proses pengajuan perbaikan nama. Indikator pencapaian, penurunan waktu input data di atas 50% dari sistem manual. Target waktu berkelanjutan dan terus-menerus. Rencana hasil kerja yang ketiga adalah pendaftaran perbaikan data bumi dan bangunan melalui aplikasi pelayanan si bunga. Tujuan kinerjanya untuk mempersingkat proses pengajuan perbaikan data bumi dan bangunan. Indikator pencapaian, penurunan waktu input data di atas 50% dari sistem manual. Target waktunya adalah berkelanjutan, terus-menerus. Rencana hasil kerja yang keempat adalah pendaftaran mutasi atau pemecahan data bumi dan bangunan melalui aplikasi pelayanan si bunga. Tujuan kinerjanya adalah untuk mempersingkat proses pengajuan mutasi nama atau pemecahan data bumi dan bangunan. Indikator pencapaian, penurunan waktu input data di atas 50% dari sistem manual. Target waktu berkelanjutan dan terus-menerus. Rencana hasil kerja yang kelima, yaitu mengarahkan wajib pajak menggunakan aplikasi pelayanan si bunga untuk mengurus permasalahan pajak bumi dan bangunan. Tujuan kinerjanya adalah untuk mempermudah proses kerja petugas, meningkatkan akurasi data, mempersingkat proses perbaikan data, serta mempermudah masyarakat dalam mengurus permasalahan pajak bumi dan bangunan. Indikator pencapaiannya, tingkat kepuasan pengguna di atas 90%. Target waktu berkelanjutan dan terus-menerus. Masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Laporan ini menyimpulkan bahwa orientasi P3K yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Melalui orientasi ini, P3K diharapkan dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta menerapkan nilai-nilai etika dalam pelayanan publik.
Diharapkan agar kegiatan orientasi ini dapat dilanjutkan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan P3K, serta memperkuat integrasi sosial di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, pengembangan aplikasi e-pelayanan si bunga perlu terus dilakukan dan juga disosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga meningkatkan pelayanan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Melalui aplikasi e-pelayanan si bunga ini, masyarakat dapat mengurus permasalahan pajak bumi dan bangunan dengan singkat dan akurat. Demikianlah pemaparan rencana aksi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.